بالفضل والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini Allah memberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat berbagi tentang keilmuan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa memberikan motivasi khususnya bagi saya pribadi dan bagi pemirsa sekalian. Yang saya sampaikan di sini yaitu tentang makna mengangkat tangan ketika kita sholat, yaitu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini makna mengangkat tangan ketika kita sholat itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, makna mengangkat tangan ketika kita sholat dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Makna mengangkat tangan dengan mengucap Allahu Akbar menunjukkan bahwa seorang muslim menghadap Allah dengan memohon kepada Allah perhatiannya, memohon kepada Allah supaya Allah memperhatikan hamba tersebut, hamba yang beribadah kepada Allah. Untuk menarik perhatiannya Allah, tentunya kita harus benar-benar memfokuskan pikiran hati kita hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengangkat tangan adalah suatu upaya berserah diri. Dengan mengangkat tangan merupakan suatu simbol penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon petunjuk dan bimbingannya. Ketika kita sholat, mohon petunjuk kepada Allah dan bimbingannya, supaya Allah membimbing kita dari jalan yang mungkin sesat, menyesatkan, bisa ditunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna dari mengangkat tangan yaitu menghilangkan, ketika kita mengangkat tangan yaitu menghilangkan keduniawiaan, menghilangkan suatu perilaku keduniawiaan kita tinggalkan. Ketika kita mengangkat tangan saat sholat diartikan sebagai menghilangkan keduniaan dan fokus kepada Allah. Mungkin banyak di antara kita ketika kita sholat di atas sajadah, hanya jasad kita yang berada di atas sajadah, akan tetapi hati kita kemana-mana. Entah hati kita di tempat yang lain, mungkin jasad kita, raga kita di atas sajadah di dalam masjid, akan tetapi hati kita berkeliaran kemana-mana. Ini tidak menunjukkan arti yang sesungguhnya mengangkat tangan. Itu ketika kita mengangkat tangan, maka urusan keduniawiaan kita tinggalkan, kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita baca dalam doa iftitah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadahku dan hidup matiku hanya untuk Allah. Dan ketika baca itu, ketika Allahu Akbar, mengangkat tangan, usahakan hati kita fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah dalam hati itu benar-benar kita itu tunduk kepada Allah. Masalah keduniawian kita tinggalkan semuanya, masalah perdagangan, masalah pekerjaan kita tinggalkan semuanya, hilangkan dari pikiran kita sehingga kita fokus kepada Allah. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan sama Allah diberikan kemudahan. Karena orang yang selalu memperbaiki sholatnya untuk memberikan persembahan atau ibadah yang terbaik kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Semoga dengan motivasi ini memberikan keilmuan bagi diri saya atau pada pemirsa. Ketika kita sholat, usahakan kita itu benar-benar menghadap kepada Allah, hati kita menghadap Allah, dan raga kita juga menghadap kepada Allah. Jangan sampai yang menghadap kepada Allah hanya jasad kita, akan tetapi hati dan pikiran kita berjalan kemana-mana. Usahakan ketika kita sholat, fokus kepada Allah, hati kita fokus kepada Allah, dan pikiran kita juga fokus kepada Allah. Tinggalkan semua perkara pikiran yang menyangkut keduniawiaan, sehingga ketika kita sholat maka ada koneksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau sudah ada koneksi antara Tuhan dengan hambanya, maka apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalankan, insya Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan, sehingga dalam kehidupan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan orang yang beriman maka Allah akan memberikan rizki kepada mereka dan memberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang difirmankan Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan dan memberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk lebih baik lagi. Usahakan sholat kita yang terbaik, perbaiki setiap kita melaksanakan sholat. Insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Allah walhamdulillah. Syukran